Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 12 ayat 27 firman Tuhan menyatakan, "Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika dia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah." Sahabat semua, Keluaran 12 membawa kita kepada saat paling penting dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Malam Paskah. Setelah 9 tulah, Tuhan mempersiapkan umatnya untuk peristiwa besar, pembebasan dari perhambaan Mesir. Tetapi sebelum mereka keluar, Tuhan memberikan petunjuk yang sangat terperinci tentang korban anak domba dan darah yang harus dioleskan pada tiang pintu rumah mereka. Ayat 13 berkata, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu." Inilah malam ketika kematian melanda Mesir, tetapi umat Tuhan diselamatkan. Bukan karena ketakutan mereka, tetapi karena darah anak domba. Tuhan memulakan suatu permulaan yang baru. Ayat 2 berkata, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu." Tuhan mengubah kalender mereka. Ia bukan hanya mengubah waktu, tetapi mengubah arah hidup mereka. Dari perhambaan menuju pembebasan. Dari masa lalu yang kelam menuju masa depan bersama Tuhan. Ketika seseorang menerima karya keselamatan Kristus, hidupnya juga dimulai semula. Tidak kira masa lalu kita seburuk apapun, Tuhan memberi permulaan yang baru melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. 2 Korintius 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Tuhan tidak sekadar membebaskan kita dari dosa, tetapi mengubah arah hidup kita untuk berjalan bersamanya. Keselamatan datang melalui darah. Tuhan memerintahkan agar setiap keluarga menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat dan mengoleskan darahnya pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah. Ketika malaikat maut datang, rumah yang bertanda darah akan dilewati. Mereka selamat. Inilah gambaran indah tentang salib Kristus. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang darahnya dicurahkan untuk keselamatan kita. Keselamatan bukan karena amal, agama, atau jasa, tetapi karena darah Kristus yang melindungi kita dari hukuman dosa. Tanpa darah itu tidak ada keselamatan. Ibrani 9 ayat 22 mengingatkan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sama seperti darah pada tiang pintu menjadi tanda perlindungan bagi Israel, begitu juga darah Yesus menjadi tanda keselamatan bagi setiap hati yang percaya. Keselamatan bersifat pribadi dan melibatkan keluarga. Perintah Tuhan sangat jelas. Setiap keluarga harus menyembelih anak domba bagi rumah tangganya sendiri. Ayat 3 dan 4. Keselamatan itu bukan kolektif tanpa keputusan pribadi. Setiap rumah perlu mengambil langkah iman sendiri. Tanggung jawab rohani bermula dari rumah. Setiap bapak, setiap ibu dipanggil untuk memastikan bahwa darah anak domba
kasih dan keselamatan Kristus itu nyata dalam keluarga mereka. Kita tidak boleh hanya berkata, "Saya sudah percaya," tetapi membiarkan anak-anak berjalan tanpa arah rohani. Paskah mengingatkan kita bahwa keselamatan keluarga harus diambil dengan serius. Sebagai ibu bapa, kita perlu membawa anak-anak kepada pengenalan akan Kristus, supaya seluruh isi rumah hidup di bawah perlindungan darahnya. Ketaatan membawa perlindungan. Tuhan memberikan perintah yang sangat spesifik. Bagaimana memilih anak domba. Bagaimana memanggangnya. Bagaimana memakannya dengan tergesa-gesa. Dan bagaimana mereka harus bersiap untuk berangkat. Dalam ayat 8 hingga 11. Setiap perincian memiliki makna. Dan ketaatan kepada setiap perintah itulah yang menyelamatkan mereka. Kadang-kadang kita menganggap hal-hal kecil dalam ketaatan itu tidak penting. Namun bagi Tuhan ketaatan penuh adalah kunci keselamatan dan berkat. Umat Israel tidak diselamatkan karena mereka mengerti semuanya makna perintah itu. Tetapi karena mereka taat. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu memahami seluruh rencana Tuhan. Tetapi bila kita percaya dan taat, kita akan melihat keselamatannya nyata dalam hidup kita. Paskah mengingatkan kita untuk mengingati dan mengajarkan. Ayat 26 dan 27 berkata, "Dan apabila kepada anak-anakmu, bila mereka berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir." Tuhan mahu umatnya mengingati dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Perayaan Paskah bukan sekadar upacara, tetapi peringatan tentang kasih dan kuasa Tuhan yang membebaskan. Sebagai umat yang diselamatkan oleh darah Kristus, kita juga dipanggil untuk mengingati dan menceritakan kasih Tuhan. Kita harus menjadi saksi tentang bagaimana darah anak domba Allah telah mengubah hidup kita. Iman yang tidak diajarkan akan hilang. Tetapi bila keluarga kita hidup dalam kesedaran akan kasih Kristus, maka rumah kita akan tetap menjadi tempat terang dan pengharapan bagi dunia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel yang diselamatkan pada malam Paskah, kita juga diselamatkan oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, sebab Kristus telah membayar harga keselamatan kita di kayu salib. Hari ini biarlah hati kita diperiksa. Apakah darah anak domba sudah ada di ambang pintu hati kita? Apakah keluarga kita hidup di bawah perlindungan kasih dan kebenaran Kristus? Marilah kita memilih untuk hidup dalam ketaatan dan kesyukuran. Sebab darah Kristus bukan hanya melindungi, tetapi juga memberikan kita kebebasan, pengampunan, dan hidup yang baru. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.